Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Anissa Tunisa, NPM 2531022 dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang. Jadi teman-teman, pada video ini kita itu akan membahas mengenai pembelajaran diferensiasi. Jadi apa pembelajaran diferensiasi itu? Pembelajaran diferensiasi itu adalah pembelajaran di mana guru itu menyesuaikan pada kebutuhan siswa atau murid yang ada di dalam kelas. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini dengan seksama. Halo Bapak dan Ibu guru hebat, selamat datang di sesi bedah materi kita. Jujur ya, saya super antusias hari ini karena kita bakal ngupas tuntas sebuah topik yang bener-bener jadi jantung dari setiap ruang kelas yang sukses. Buat Anda, para pendidik yang dedikasinya nggak perlu dilakukan lagi, hari ini kita akan singkirkan semua kebingungan seputar pembelajaran berdiferensiasi. Tujuan kita simple, membekali Anda dengan kerangka kerja yang jelas, praktis, dan langsung bisa dieksekusi biar setiap murid di kelas bisa bersinar. Yuk kita mulai! Pernah nggak sih kepikiran apakah satu cara mengajar itu benar-benar bisa cocok buat semua anak di kelas? Kita sama-sama tahu lah ya realita di lapangan. Setiap hari kita berhadapan dengan kelas yang isinya beragam banget. Ada yang suka visual, ada yang suka gerak, pokoknya unik-unik. Terus, kalau kita cuma pakai satu metode seragam, apa yang terjadi? Pasti ada aja yang bosen karena materinya kerasa terlalu gampang buat mereka. Tapi di sudut lain ada yang garuk-garuk kepala karena tertinggal dan frustrasi. Ini masalah klasik yang sering bikin kita sebagai guru ikut pusing kan? Nah, biar nggak pusing lagi, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita bakal bahas 5 poin inti, mulai dari alasan kenapa pembelajaran itu harus dibedain, apa sih sebenarnya diferensiasi itu, 4 komponen utamanya, gimana cara memahami kebutuhan murid, sampai ke contoh praktiknya langsung di kelas. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Mengapa pembelajaran harus berbeda? Gini, setiap murid itu ibarat sidik jari, nggak ada yang sama persis. Makanya, cara kita ngajar juga harus adaptif. Ada 5 alasan krusial nih. Pertama, kita pastinya pengen setiap anak mencapai potensi maksimal mereka, bukan cuma sekedar nyampai standar rata-rata. Kedua, pendekatan ini terbukti banget bisa meroketkan motivasi belajar. Ketiga, buat mengakomodasi perbedaan kemampuan yang udah pasti ada di tiap kelas. Keempat, buat nyiptain suasana belajar yang benar-benar adil dan inklusif. Dan kelima, biar pas saja gitu sama gaya belajar masing-masing anak. Ini kunci banget buat mencegah anak merasa diabaikan. Kita ini ibarat arsitek yang lagi ngebangun ruang nyaman buat berbagai macam pemikir. Terus, apa sih yang bikin ini beda? Pergeseran paling kerasa itu ada di peran kita. Coba lihat poin terakhir. Kalau dulu guru itu selalu jadi pusat perhatian yang ceramah terus, sekarang kita lebih jadi fasilitator. Pembelajaran ini 100% berpusat ke murid. Kita menghargai perbedaan mereka, pakai metode yang super fleksibel, dan pastinya diawali dengan asesmen awal buat tahu titik start anak-anak ini dari mana. Oh ya, kita juga ngasih otonomi lewat pilihan belajar. Jadi Anda bukan sekedar penyampai materi, tapi benar-benar pendamping perjalanan belajar mereka. Lanjut ke bagian kedua, sebenarnya apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Biar mantap, mari kita pinjam kata-kata dari pakarnya langsung, Carol Ann Tomlinson. Beliau bilang, ini adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran agar kebutuhan belajar setiap siswa dapat terpenuhi. Tolong digarisbawahi bagian menyesuaikan prosesnya ya. Jadi, diferensiasi itu sama sekali bukan berarti kita harus bikin RPP beda-beda untuk tiap anak. Wah, bisa nggak tidur kita? Bukan gitu konsepnya. Ini lebih ke gimana kita memodifikasi cara kita ngajar, bukan menuntut anak-anak yang jelas-jelas beda itu untuk merespons dengan cara yang persis sama. Kalau diibaratkan, anak-anak kita tuh punya 3 jalur tol yang beda buat mahamin dunia. Ada anak yang baru paham kalau dikasih petunjuk visual, kayak gambar atau warna-warni. Ada juga jalur auditori, di mana anak butuh dengerin penjelasan suara buat nyerap informasi. Dan pastinya, ada yang harus lewat jalur kinestetik. Anaknya nggak bisa diam, harus praktik dan nyentuh langsung baru ngeh sama konsepnya. Diferensiasi itu berarti kita buka gerbang buat ketiga jalur tol ini supaya semuanya lancar sampai tujuan. Masuk ke bagian ketiga, kita punya 4 komponen utama diferensiasi. Apa aja itu? Kita bedah pilar yang pertama ya, yaitu diferensiasi konten. Konten ini sederhananya adalah apa yang kita ajarkan. Nah, kita sesuaikan materinya berdasarkan kecepatan tangkap anak. Misal nih, ada anak yang cepet banget nangkapnya, ya jangan disuruh nunggu temennya yang lain. Kasih dia materi pengayaan biar makin tertantang. Sebaliknya,
Buat anak yang masih meraba-raba, kita kasih pendampingan yang lebih ekstra di konsep-konsep dasarnya. Kalau konten itu apanya, sekarang kita masuk ke diferensiasi proses, alias bagaimananya. Kita harus nyediain menu yang variatif buat anak bisa paham materi. Dalam 1 jam pelajaran, prosesnya bisa beda-beda loh. Ada kelompok yang lagi asyik diskusi, ada yang lagi nonton video, ada yang praktek langsung, atau mungkin ada 1-2 anak yang lebih nyaman baca dan belajar mandiri. Intinya, fleksibilitas. Pilar ketiga adalah diferensiasi produk. Ini soal gimana anak-anak pamer atau nunjukin apa yang udah mereka pahami. Misalnya kita lagi ngetes pemahaman sejarah. Apakah harus selalu pakai ulangan pilihan ganda? Nggak dong, biarkan mereka berkreasi. Mungkin ada yang mau bikin poster keren, ada yang pede buat presentasi lisan, ada yang mau bikin konten video, atau nulis laporan tertulis. Yang kita nilaikan pemahaman konsepnya, bukan sekedar format tugasnya. Make sense kan? Dan pilar keempat yang kadang suka kelupaan, diferensiasi lingkuran belajar. Suasana kelas itu krusial banget Bapak Ibu. Ruang fisik dan emosional ini sama pentingnya sama buku pelajaran. Bayangin deh, kelas yang layoutnya fleksibel. Ada area khusus buat diskusi heboh, ada bangku biasa buat yang butuh fokus, terus di pojokan ada sudut baca buat anak yang bujuk ketenangan. Suasana yang nyaman bikin otak anak lebih siap nerima pelajaran. Oke, lanjut ke bagian keempat, memahami kebutuhan belajar siswa. Gimana praktiknya memetakan kelas kita? Biar kita bisa memetakan kelas dengan jitu, ada 3 fondasi yang wajib banget kita pantau. Pertama, kesiapan belajar. Ini ibarat garis start mereka. Secara akademis, kemampuan awal mereka di materi ini tuh sejauh mana? Kedua, minat belajar. Topik apa sih yang bikin mata mereka berbinar-binar? Dan yang ketiga, profil belajar. Ini tentang gaya bawaan mereka nyerap informasi tuh lebih gampang lewat apa. Nah, ngomong-ngomong soal profil belajar yang poin ketiga tadi, ini tuh penting banget. Secara umum kita bisa kelompokkan jadi 3 tadi ya, visual, auditori, dan kinestetik. Mampu ngebaca profil dominan di kelas Anda, itu ibarat punya senjata rahasia buat ngerancang pelajaran yang dijamin bikin anak-anak semangat. Sekarang, mari kita bawa teori ini ke dunia nyata di bagian kelima. Contoh praktik di kelas. Ide tanpa eksekusi ya cuma angan-anganan aja kan? Mari kita bayangin kelas yang lagi asyik belajar matematika, materinya pecahan. Gini nih cara mainnya. Buat si anak visual, proses belajarnya pakai gambar-gambar ilustrasi pecahan. Terus produk tugasnya dia disuruh bikin poster yang menarik. Di waktu yang sama, anak auditori dengerin penjelasan dari Anda atau diskusi bareng temennya, dan nanti dia setor tugas lewat presentasi lisan. Nah, buat si anak kinestetik yang aktif banget, biarin dia pegang dan potong-potong benda-benderan, kayak balok atau buah, lalu bikin karya dari pengalaman fisik itu. Ketiga kelompok ini sama-sama belajar pecahan, di jam yang sama, tapi lewat jalur tol mereka masing-masing. Keren banget kan? Itulah keajaibannya. Jadi kesimpulannya benar-benar clear ya. Tujuan akhir dari diferensiasi itu bukan buat nambah-nambahin beban kerja Anda yang udah numpuk. Ini tentang bekerja lebih cerdas. Ini tentang menyulap ruang kelas Anda jadi ekosistem yang seru, nyaman, efektif, dan yang paling penting maknanya nyampe dan nempel di setiap kepala murid tanpa terkecuali. Sebagai penutup, saya mau ninggalin 1 pertanyaan provokatif buat direnungkan. Sudahkah ruang kelas Anda merayakan perbedaan? Nanti pas Bapak Ibu lagi nyusun materi buat besok, coba ditanya ke diri sendiri. Apakah saya cuma ngajar buat anak yang kemampuannya rata-rata aja? Atau saya ngasih panggung buat setiap keunikan anak biar bersinar? Saya tantang Anda, ambil 1 aja strategi yang kita bahas hari ini, entah itu ngasih pilihan tugas atau nyesuaiin proses belajar, dan coba tes besok di kelas. Lihat sendiri gimana kelas Anda bakal jauh lebih hidup. Terima kasih udah nongkrong bareng di sesi bedah materi ini, terus semangat menginspirasi, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya. Contoh game terkait pembelajaran diferensiasi mungkin bisa dijadikan referensi untuk teman-teman jika ingin membuat kelas menjadi lebih asik dan nyaman. Ini gamenya itu hanya seperti nembak-nembak saja teman-teman. Nah nanti semisal poinnya sudah banyak, itu nanti akan muncul pertanyaan di akhir.
Nah, seperti ini teman-teman. Ini akan muncul pertanyaan terkait pembelajaran diferensiasi yang sudah saya sampaikan terkait materi tadi. Siapa tokoh utama yang mengembangkan kerangka pembelajaran berdiferensiasi? Ini sudah disampaikan tadi ya. Jika ini benar, maka game akan lanjut. Jika salah, maka game akan diulang dari awal kembali. Nah, jika ini gagal, semisal tidak bisa kena terkait tembakannya tadi, itu akan kembali di game awal lagi. Begitu teman-teman. Ini untuk game yang pertama, saya mempunyai referensi 3 game ya. Untuk game yang kedua ini terkait kuisis teman-teman, tapi kuisisnya itu berbentuk seperti game memasak. Nah, ini ada soal, ini terkait siswa kinestik. Saya tidak bisa duduk diam, saya ingin terlibat langsung dalam pembuatan pesanan saya. Tantangan koki, apa strategi terbaik di dapur? Nah, ini ada jawaban opsi, mungkin teman-teman bisa pilih terkait soal tadi. Nah, ini jika benar itu ada notif seperti itu teman-teman. Semisal salah itu akan ada seperti ini. Nah, masakan kosong berbahaya bukan itu yang dibutuhkan. Gitu teman-teman. Itu untuk game yang kedua terkait kuisis kita kemas seperti memasak. Selanjutnya game yang ketiga. Teman, game yang ketiga ini terkait puzzle. Jadi nanti ada kuis untuk menjawab kuis tersebut itu jika benar puzzle akan terbuka. Jika salah maka puzzle yang ada di sini itu tidak akan terbuka teman-teman. Kita coba mendiferensiasi bahan ajar teks, video atau poster disebut diferensiasi. Misal ini kita jawabnya benar, maka puzzle akan kebuka satu seperti ini teman-teman. Nanti di akhir ada gambar buah-buahan yang muncul jika benar semua. Jika semisal salah itu akan tidak akan muncul gambarnya. Nah, ini jika benar semua ya teman-teman. Nah, ini jika salah itu akan goyang-goyang seperti ini teman-teman. Nah, semisal benar itu akan lanjut. Jika salah masih akan tetap di soal tersebut. Nah, ini jika benar, maka ada buah yang akan muncul di puzzle tadi, teman-teman. Begini. Baik, demikian materi dan game yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.